Halo Kak Tita, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Ya, di rumah adik-adik, apa kabarnya juga? Ya, pasti adik-adik juga luar biasa. Tuhan Yesus masih berada dengan kita. Hari Minggu ini kita mau beribadah kembali, kita mau memuji Tuhan kembali, ya, meskipun kita masih tetap tinggal di rumah. Bukan begitu Kak Tita? Ya. Masih semangat adik-adik? Kak Tita semangat? Semangat. Mari kita memuji Tuhan. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita dengan kita berdoa. Ayo adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan percayakan buat kami. Meskipun adik-adik kami beribadah di rumah, tapi kami tetap sukacita. Berkati ibadah ini Tuhan Yesus dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Kita akan mendengar firman dari Kak Richard. Hai, selamat pagi adik-adik. Gak bosen kan di rumah? Kita saat ini juga masih ibadah dari rumah lagi ya. Karena ternyata kita masih belum bisa untuk ibadah di sekolah minggu bareng-bareng lagi. Nah, sekarang sudah mandi belum? Sudah tentunya ya. Nah, karena Kak Richard mau bawa cerita untuk hari ini kita ibadah dari rumah. Nah, baik adik-adik, hari ini ceritanya Kak Richard ambil dari Kejadian 31 ayat 40 sampai yang ke-50. Baik. Siapa yang pernah makan pizza? Suka tentunya ya, apalagi masa-masa kayak begini. Adik-adik pasti suka dipesenin di rumah, karena kita nggak boleh lagi kan pergi ke restorannya lalu makan di sana. Baik, hari ini Kak Richard mau cerita tentang pizza. Ceritanya begini, di suatu hari Benny dan Beno, dua kakak beradik yang sangat suka sekali sama makanan pizza. Dikisahkan di suatu rumah tinggallah dua orang kakak beradik, Benny dan Beno. Mereka lagi asik nonton. Tiba-tiba mamanya datang menghampiri, lalu berkata kepada mereka, "Benny, Beno, kenapa kalian masih nonton? Ayo cepat mandi. Mama udah pesenin makanan buat kalian." "Apa mah?" kata si Benny dan Beno. "Mama udah pesenin pizza. Ayo cepet mandi. Kalau nggak mandi nanti makanannya kalau udah datang kalian nggak boleh makan." Oke, kata Benny dan Beno. Kebetulan Benny dan Beno sangat suka sama makanan pizza ini. Lalu segera mereka pergi bergegas untuk mandi. Berebutan mereka untuk pergi kamar mandi. Tapi akhirnya si Beno yang mandi duluan karena dia yang paling kecil. Nah, singkat cerita, setelah mereka mandi, gak lama kemudian datanglah pizzanya. Lalu mereka sibuk untuk mengambil makanan yang udah dibelikan oleh mamanya mereka itu. Nah, tetapi belum habis pizzanya, si Beno diajak main sepeda sama saudara-saudaranya. Lalu dia pergi keluar untuk bermain sepeda sebentar.
Setelah dia selesai main sepeda, dia balik lagi. Ternyata pizza yang dia tinggalin sudah habis. Siapa yang makan? Tentunya adik-adik juga pasti tahu. Itu si kakaknya Benny pasti yang ngabisin. Betul, ternyata ketika si Benong kasih tahu ke mamanya, mamanya tanya dan ternyata betul si Benny yang ambil semua. Dimakan habis sama Benny. Nah, adik-adik, betul apa salahkah tindakan Benny? Ayo. Iya, betul sekali. Benny keterlaluan. Dia makan semua yang masih ada yang ada sisa makanannya. Kenapa? Karena dia hanya memikirkan diri dia sendiri. Dia nggak sisain buat adiknya. Padahal apa yang udah disiapin itu harus dimakan berdua sama Benny dan Beno. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Benny ini adalah sama dengan sifat seorang anak yang egois. Egois itu adalah hanya mementingkan diri sendiri. Dia tidak ingat akan orang lain. Dia tidak ingat akan si Beno adiknya. Nah, hari ini pembacaan kita juga di Alkitab di dalam Kejadian 31 ayat 40 sampai 50 juga menceritakan tentang bagaimana Laban dan Yakub. Laban waktu itu kemudian merasa dia merasa marah dan tidak suka sama Yakub. Dia berpikir bahwa Yakub akan mengambil semua anak-anaknya, semua anak-anak yang dia cintai, dan pergi meninggalkan Laban. Laban itu menjadi egois. Dia hanya mementingkan diri dia sendiri dan dia jadi marah sama Yakub. Hari ini Kak Richard mau ingatkan kita semua untuk menjadi anak-anak yang tidak egois. Kita tidak boleh memikirkan diri sendiri, terutama di masa-masa seperti ini. Kita harus lebih lagi mementingkan orang lain, mengasihi orang lain, karena itu yang Tuhan mau bagi kita. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau meresponi firman Tuhan dengan kita menyanyi kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Baik, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, sekarang tibalah saatnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar untuk menjadi orang-orang yang tidak egois. Kami mau juga lebih lagi memperhatikan orang lain, lebih lagi mengasihi orang lain, lebih lagi memberkati orang lain daripada diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang baik, yang mau mengasihi orang lain,
mulai hari ini sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita untuk hari ini sudah tiba di akhirnya. Sekarang sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, mari kita tutup dengan doa dan berkat. Kita berdoa. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan terus memberkati kita semua dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Baik. Sekarang seperti yang biasa-biasa kita lakukan, ini untuk supaya kita ingat selalu akan Tuhan Yesus. 10 jari taruh di depan dada, lalu kita sama-sama katakan dengan mantap bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Kak Richard. Kak Richard sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu.